Esto. Sebelumnya ada yang udah tahu belum sih apa itu teks persuasi? Saya Kak. Boleh perkenalin dulu ya. Kenalkan, saya Ridho Jariel Fajar dari kelompok 6. Saya yang beranggota. Saya Farid Rahman. Saya Reva. Saya Rian Rahman. Kelompok kami akan menjawab apa itu teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca agar mau mempercayai dan melakukan hal yang dituliskan dalam teks tersebut. Kata kuncinya adalah mempercayai dan melakukan. Ciri-ciri teks persuasi adalah berisi argumen, berusaha meyakinkan pembaca, menggunakan kata ajakan, dan menghindari konflik. Benar banget nih. Jadi teks persuasi itu adalah teks yang memengaruhi pembaca agar pembaca itu mau. Nah, sekarang kita akan masuk ke strukturnya. Ada yang mau bertanya tentang struktur? Saya ingin bertanya. Boleh? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Angga Mubarak dan yang bersangkutan Saya Muhammad Saukit Aher. saya Taufik Zaliana. Saya Muhammad Subhan Bilar. Saya Rakan Yuzi Alfa. Kelompok kami ingin bertanya, struktur teks persuasi itu ada apa aja sih? Nah, jadi pertanyaannya struktur teks persuasi itu ada apa aja? Ada kelompok yang ingin menjawab atau sudah tahu? Boleh? Perkenalkan, saya Wasdina Bidana dari kelompok 10. Saya Irfan. Saya Aja. Jadi struktur teks persuasi itu ada 4. Satu, ada pengenalan isu, ada rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Benar banget. Jadi struktur teks persuasi itu yang pertama ada pengenalan isu, lalu yang kedua ada rangkaian argumen, pendapat, dan fakta. Yang ketiga ada ajakan-ajakan, lalu yang keempat ada penegasan kembali. Nah, itu dia struktur teks persuasi. Sekarang kita akan masuk ke kaidahnya, kaidah kebahasaan. Ada yang mau bertanya tentang kaidah? Saya Boleh. Penjelasan tentang struktur. Sebelumnya, sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, apa ada yang mau nanya tentang struktur? Tidak ada. Oke, berarti sudah jelas ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke kaidah. Ada yang mau bertanya tentang kaidah kebahasaan? Boleh? Perkenalkan, sebelumnya saya Veronica dari kelompok 1. Di sebelah saya ini ada Nama saya Rina Tenika Tui. Nama saya Eko Sama Saputra. Nama saya Kenida Alwila. saya mau bertanya, apa saja kaidah bahasa teks persuasi? Tolong dijelaskan dan berikan contohnya. Oke, ada kelompok yang ingin menjawab atau sudah tahu? Boleh? Perkenalin. Perkenalkan, nama saya Rakan Yuzi Alfa. Kelompok kami ingin menjawab pertanyaan tersebut. Kaidah bahasa teks persuasi ada 4. Yang pertama, kalimat bujukan atau ajakan. Kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. B. Kalimat pendapat. Kalimat yang isinya mengenai asumsi atau hasil pemikiran yang dipaparkan pada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan organ reproduksi. Yang ketiga, ada kalimat fakta. Kalimat yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya. Contohnya, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Dan yang keempat, kata-kata teknis. Kata-kata yang hadir dan sesuai dengan istilah-istilah yang dibahas dalam teks persuasi. Contohnya teknologi industri, reproduksi, vitamin, reaksi, dan seterusnya. Sudah? Jadi itu dia kaidah kebahasaan. Jadi kaidah kebahasaan itu ada 7. Yang pertama, kalimat rujukan atau ajakan. Kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, sekali lagi kita harus hati-hati dari waspada situs-situs yang akan kita kunjungi. Lalu yang kedua ada kalimat pendapat. Kalimat yang isinya mengenai asumsi atau hasil pemikiran yang dipaparkan pada orang lain untuk melakukan sesuatu.
Contohnya adalah kita memang belum bisa terbuka membicarakan soal kesehatan organ reproduksi. Lalu yang ketiga ada kalimat fakta. Kalimat fakta yang berisi tentang pernyataan-pernyataan yang sudah terbukti kebenarannya. Contohnya, lewat situs-situs tertentu di internet beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Lalu yang keempat ada kata-kata teknis. Kata-kata yang hadir dan sesuai dengan istilah-istilah yang dibahas dalam teks persuasi. Contohnya adalah teknologi, industri, reproduksi, vitamin, dan reaksi. Yang kelima ada konjungsi argumentatif, yaitu kata penghubung yang menghubungkan kalimat argumen. Contohnya ada jika data menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi di negara meningkat, maka dipastikan tahun 2019 presiden kita akan berganti. Lalu yang ke-6 ada kata kerja mental. Misalnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, dan sebagainya. Lalu yang ke-7 ada kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang kaidah? Tidak ada. Sudah jelas ya? Sudah. Jadi di sini saya akan melanjutkan ke langkah menyusun teks persuasi. Langkahnya ada tentukan tema yang pertama. Lalu susunan perincian seperti pengenalan isi, rangkuman, lalu ajakan-ajakan, dan penegasan kembali. Lalu yang ketiga ada pengumpulan bahan, pendapat, dan fakta. Yang keempat ada pengembangan teks, yaitu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Ada yang mau ditanya tentang langkah-langkah? Sudah cukup? Berarti sudah jelas ya? Nah, setelah yang tadi kita bicarakan, apakah ada yang ingin memberi contoh teks persuasi? Boleh? Perkenalkan, saya Hendra Sari dari kelompok 3. Saya akan memberikan salah satu contoh teks persuasif. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan anggota. Saya akan bacakan yang mengenali susu merupakan salah satu minuman yang memiliki berbagai kandungan baik kandungan kalsium dan protein yang terdapat pada susu memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh dan argumentasinya agar dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Sebaiknya sudah dikonsumsi 2 gelas sehari untuk bisa rutinitas mengkonsumsi susu dapat dilakukan pada pagi dan malam hari sebelum tidur. Untuk ajakan, susu milk Kimo merupakan produk terbaik untuk menjaga kesehatan kita. Nutrisi yang tetap terjaga pada susu milk Kimo membuat tubuh Anda tetap sehat dan kuat. Penegasan kembali, agar sehat tubuh Anda dan keluarga dengan susu milk Kimo. Bener banget, makasih ya tentang contohnya. Jadi contoh tersebut berisi tentang susu. Ada lagi yang mau menambahkan contoh-contoh? Boleh? Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sana Putri Anggraini dari kelompok 4. Di sebelah saya ada Naura. Perkenalkan, saya Naura Kuda Syakira dari kelompok 4. Jadi contohnya bahasa daerah. Pengenalan isu, Indonesia memiliki beragam bahasa daerah, mulai dari Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, dan lain sebagainya. Sayangnya, UNESCO mengungkapkan bahwa sekitar 2.500 bahasa di dunia terancam punah, termasuk lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Rangkaian argumen. UNESCO pun menyebutkan sebanyak 200 bahasa mengalami kepunahan dalam 30 tahun terakhir dan 607 bahasa dalam status tidak aman. Selain itu, diperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal akan punah pada akhir abad ini. Pernyataan ajakan, bagaimana sudah jelas bukan kalau bahasa daerah di Indonesia sudah mulai punah. Oleh karena itu, ayo kita lestarikan bahasa daerah di Indonesia. Penegasan kembali, kamu bisa mulai dari mempelajari bahasa daerahmu sendiri, menghargai bahasa daerah lain, hingga nantinya mempelajari bahasa daerah lainnya. Dengan begitu, bahasa daerah di Indonesia tidak punah pun adat dan budayanya. Wah, bener banget nih tentang bahasa daerah ya. Jadi, itu dia contoh teks persuasi tentang bahasa daerah. Ada yang mau memilih contoh lagi? Boleh. Saya dari kelompok 2. Saya akan memperkenalkan anggota saya dulu. Saya Tiara Maya Putri. Saya mewakili kelompok saya. Saya akan membacakan
kucing yang sedang sakit. Rangkaian argumennya, ada banyak penyakit pada kucing selain karena masalah rabies, ada juga virus-virus yang mematikan. Salah satu virus mematikan pada kucing adalah virus demam distemper. Gejala demam distemper adalah ditandai dengan kejang otot, sesak napas, mulut menganga, dan keluarkan liur. Secara tiba-tiba kucing pun mengalami anorexia, di mana mereka tidak mau makan ataupun minum. Pernyataan ajakannya, virus distemper sebenarnya dapat disembuhkan jika langsung ditangani dan dibawa ke dokter hewan. Apabila tidak kemungkinan dibawa ke dokter, bisa juga disembuhkan sendiri dengan antibiotik. Penegasan kembali, oleh karena itu agar kucing tidak mengalami virus mematikan ini, kucing dapat divaksin dan selalu handal. Bener banget nih, makasih ya tentang contohnya. Tadi itu contoh tentang hewan peliharaan ya. Jadi seperti itu contoh-contoh teks persuasi. Terima kasih yang udah memberikan contoh-contoh. Dari keseluruhan materi ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah ada cukup.